Hari ini gue excited banget karena akan Notion Tour Student Template. Jika kamu seorang pelajar, maka video ini cocok buat kamu. Pertama-tama, mari kita lihat dashboard dari Student Template Planner ini. Nah, ini tuh cocok untuk menyimpan semua kebutuhan akademik kita. Dari melacak tugas, mengelola jadwal belajar, semuanya ada di sini. Dan ini akan sangat membantu. Ada 5 menu di sini. Kita yang pertama ada menu Home. Kita klik menu Home. Lalu di sini ada 4 sub menu di menu Home. Ada My Lovely Person, My Portfolio, Dream and Goals, dan My Diary. Kita bedah satu-satu apa aja isi dalam sub menu ini. Yang pertama kita buka My Lovely Person. Di menu ini kita akan mengisi daftar family and friend dan juga data diri kita di myself. Contohnya kita edit dulu bagian myself. Ini tergantung kita mau isi apa. Kita isi data diri kita maksudnya. Ini contohnya kita isi Vania, namanya, lahirnya tahun misal 2000 gitu, sukanya, hobinya memasak mungkin. Terus kemudian kita fotonya kita bisa masukkan foto diri kita. Nah, ini kalau saya pakai foto ini sebagai contoh saja. Kalau diganti bisa, dihapus bisa, tidak pakai foto juga bisa. Kemudian bagian family and friends, jadi di family ada nama, kemudian relationship atau hubungan dengan kita siapa, family misal. Kemudian birthday-nya tanggal berapa, tahun berapa kita isi. Untuk umur udah otomatis, hobinya apa, kemudian fotonya kayak tadi bisa diganti. Ini juga sama, mengulang langkah yang tadi. Intinya di My Lovely berurusan dengan orang yang kita cintai. Kemudian ada portfolio. Ini diisi dengan pencapaian-pencapaian kita selama menjadi student. Misalnya pernah ikut lomba matematika, lomba ekonomi, atau lomba apapun. Nah, ini isinya seperti ini. Ada eventnya, event apa, juaranya juara berapa, tanggal pelaksanaannya berapa, kemudian fotonya juga ada, memoris ini foto-foto waktu kita event misal, atau saat kita juara. Nah, ini tuh my portfolio, isinya pencapaian yang kita miliki selama menjadi student. Kemudian ada dream and goals. Dream ini ya kita nuliskan mimpi-mimpi kita. Ingin apa? Misal di sini ingin mendapatkan dream job. Kemudian ingin lulus dari bachelor degree. Tanggal berapa pengen lulusnya? Kemudian periodnya berapa, kita bisa isi. Kemudian ada goals. Goals ini ya tujuan kita, tapi di dalam yang lebih terarah. Kalau dream itu mimpi, kalau goals itu tujuan yang nyata. Nah, misalnya kita ingin tujuannya kita konsisten untuk berolahraga. Tujuannya itu misal per minggu kita goals ini kita setting. Kemudian tanggal untuk berolahraganya berapa bisa kita catat di sini. Selanjutnya kita ke bagian menu academics. Academics ini menu yang berhubungan dengan semua rencana studi kita, mulai dari schedule, kemudian time learning,
time study, kemudian catatan-catatan lain, ada juga tugas-tugas terkait, kemudian planner harian. Nah, semuanya tuh ada di sini. Kita buka yang di study. Nah, ini study itu time study. Kita belajar nih, saya pakai Pomodoro teknik study. Jadi 25 menit belajar, 25 menit kemudian 5 menit kemudian istirahat. 25 belajar, 5 menit istirahat, seperti itu. Kita bisa tambahkan di sini at morning study atau afternoon study atau night study. Ini tergantung kita belajar di jam berapa. Kita tentukan jam mulainya, kemudian berapa jam, lalu kita sesuaikan dengan Pomodoro teknik ini. Ini sangat berguna untuk belajar kita agar konsisten dan tidak cepat capek. Jika sudah kita laksanakan, kita bisa cek list checkboxnya, maka akan hilang, diarsipkan. Kemudian di akademik lain ada weekly schedule. Namanya weekly schedule, tentu ini adalah jadwal-jadwal kelas per minggu. Di atas ada jadwal tetap dan di bawah ini jadwal yang kita tulis per minggu. Misalnya ada perubahan jadwal, atau ada apapun. Nah, ini kita bisa tuliskan di sini. Semuanya udah lengkap ya teman-teman, tinggal kita isi-isi saja. Termasuk material yang dijelaskan saat kelas itu juga bisa kita linkkan dengan Notion ini. Lanjut ada text and result. Nah, ini tuh kayak tugas gitu, kita satukan menjadi menu text and result. Misal kita ada tugas membuat learning musik misal, terus kita bisa nilai apakah nilainya good, excellent, atau result, kemudian priority-nya high, medium, atau low, kategorinya sekolah atau hobi atau yang lain, kemudian deadline-nya juga bisa kita isi tanggal berapa, dan bisa mengerjakan soal ekonomi gitu. Sebagai contoh aja ya teman-teman. Resultnya kita bisa tulis, makanya namanya test and result. Kemudian ada planner ini rencana kita, baik itu rencana tugas atau rencana personal atau rencana kerja. Nah, ini kita bisa tuliskan di sini. Ada rencana traveling juga, terus kemudian tanggalnya kita bisa catat juga, kemudian lokasinya pun bisa. Semuanya lengkap di sini. Tinggal kita tuliskan saja. Menu selanjutnya adalah self improvement. Di self improvement ini ada 4 menu utama. Yang pertama extracurricular, course, kemudian reading, dan habit tracker. Masing-masing mempunyai kegunaan untuk pengembangan diri kita. Yang pertama ada extracurricular. Ya, seperti kita tahu, extracurricular itu kegiatan tambahan di luar jam pelajaran. Nah, ini di sini ada 3 ekstrakurikuler yang diikuti, ada musik, fotografi, dan dancing. Bisa kalian ubah sesuai dengan apa yang kalian ikuti. Kemudian kita masuk ke menu kedua, course. Course ini seperti bimbel, lebih ke bimbel kalau di kita. Jadi bimbel apa yang kita ikutin setelah kita pulang sekolah atau di luar sekolah gitu. Misal ikut bimbel lah, catatannya kita catat di menu course ini.
Lanjut ke reading. Reading ini berisi daftar bacaan kita yang kita baca, baik itu bacaan novel atau buku-buku self improvement lain. Nah, ini bisa kita rekam, bisa kita catat di sini. Misalnya kita sedang membaca buku Atomic Habits, kita rangkum bukunya, kita bisa catat di menu reading list ini sehingga nantinya semuanya ada recordnya. Nah, ini misal kita mau baca buku Berani Tidak Disukai, misal ini, kita bisa catatin writernya, foto bukunya, tanggal membaca, kemudian ada kategorinya, apakah sudah dibaca, mau dibaca, atau lagi dibaca. Nah, itu kita bisa catat di bagian reading list. Kemudian ke habit tracker. Yang namanya habit tracker tentu berisi kebiasaan kita yang ingin kita bangun tiap hari. Jadi semuanya jika kita sudah dilakukan, maka kita bisa checklist sesuai dengan apa yang terjadi pada hari itu. Kita juga bisa ganti jenis dari kebiasaannya. Misalnya di course kita ganti dengan cooking misal. Nah, ini bisa kita ganti. Progresnya pun jelas, kemudian statusnya pun jelas. Apakah sudah selesai atau baru mulai? Seperti itu untuk bagian self improvement. Lanjut ke bagian my happiness. Kita buka menunya. Ada 4 bagian menu utama di sini. Ada traveling, photography, cooking, and watching. Itu hobi. My happiness itu hobi. Ya, ini traveling isinya traveling schedule tentunya. Dari mulai wishlist, plan, kemudian memories atau yang sudah terjadi. Bisa kita record di sini. Lumayan lengkap teman-teman. Nih ada negara yang ini kunjungi, atau kota mana yang dikunjungi. Lanjut ke fotografi. Fotografi ini berisi tempat-tempat yang kita datengin, kemudian kita ada sesi fotografi di situ. Nah, ini untuk recordnya. Kemudian untuk cooking adalah daftar makanan yang ingin kita masak ataupun yang sudah kita masak. Schedule-nya pun ada. Seperti itu. Lanjut ke watching. Watching ini record dari film yang kita tonton sebelumnya. Bisa review film. Kita bisa isi juga cast, kategorinya apa, kemudian date release, genrenya apa, kemudian statusnya apakah sudah ditonton apa masih wishlist, kemudian ratingnya bisa kita tonton dan catat semuanya di menu watching ini. Menu terakhir adalah menu information. Information ini pusat database-nya teman-teman. Ada 3 maksudnya. Ada database, finance, dan notes. Informasi. Ini ada wishlist juga bisa kita tulis di sini. Kalau database, master database ini isinya subjek. Subjek tentunya berhubungan dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang kita ikuti. Nah, di sini kita bisa isi subjek apa yang kita akan tempuh, kemudian kategorinya. Lalu event ini ya kayak tadi, event perlombaan, event mengenai kegiatan sosial atau event apa yang kita ikuti. Kemudian teacher ini daftar daftar guru atau daftar dosen yang kita peroleh. Lanjut ke writer ini hubungannya dengan reading list, penulis buku. Kemudian director, kalau director hubungannya dengan
film yang kita tonton. Lanjut ke menu finance. Finance itu berkaitan dengan keuangan kita. Kita dapat berapa, dari siapa, tanggal berapa, kita bisa tutup di sini. Kemudian budgetnya juga. Lanjut ke expense juga. Ini ada bonus wishlist barang yang ingin kita beli. Selanjutnya ke notes. Notes ini berkaitan dengan catatan kecil atau apapun yang berkaitan dengan yang seperti diary, lebih ke seperti diary. Ada di notes. Pokoknya ini terserah kalian. Nah, itu semua menu-menu yang ada di study planner di template ini. Tentunya menurut saya ini udah sangat lengkap ya teman-teman. Kita udah bisa menulis tugas, menulis to-do list apa, catatan kuliah atau catatan sekolah juga udah kita sediakan. Jika kalian tertarik dengan template ini, kalian bisa check out di link di bawah. Link mengenai student planner. Harganya juga sangat murah teman-teman. Untuk template yang sekomprehensif ini mungkin termasuk worth it teman-teman. Makanya dibeli. Setelah dibeli bisa lihat tutorial ini untuk cara pakainya. Seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe juga untuk channel kita agar semakin berkembang. Terima kasih.